Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini adalah menentukan nilai dan jenis titik stasioner, gitu ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas ilustrasi titik stasioner, yaitu ada 3 jenis titik stasioner. Pada video sebelumnya yaitu titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Jadi langsung saja, misalkan ada soal seperti ini, misalkan kita mempunyai fungsi fx dengan 3x kuadrat min 6x plus 5. Nah, fungsi ini fx. Nah, kita disuruh mencari nilai dan jenis titik stasionernya. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus mencari turunannya dahulu. Aksen X-nya dengan 6x min 6. Setelah kita mencari turunannya, syarat mencari titik stasioner gitu ya, atau nilai stasioner. Syaratnya adalah f aksennya itu sama dengan 0. Jadi syarat nilai stasioner adalah f aksennya sama dengan 0. Jadi kalau f aksen sama dengan 0 berarti 6x min 6 itu sama dengan 0. Kita dapatkan x sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan x sama dengan 1, kita substitusikan x sama dengan 1 ke fungsinya tadi, fungsi sebelum diturunkan ini ya. Saya beri tanda. Nah, x sama dengan 1 kita substitusikan ke sini. Nah, x sama dengan 1 ini kita substitusikan ke sini, dapat nilai berapa? Di fx-nya sama dengan 2 ya. 2. Nah, ini adalah nilai stasionernya. Kemudian misalkan kita mencari titik stasioner, ini nilai stasioner ya. Jadi titik stasionernya adalah ya x, y kan, kalau titik itu berarti kan x-nya 1, y kan sama dengan fx, berarti 2. Nah, titik stasionernya adalah 1,2. Nilai stasionernya 2, fx-nya ini. Bedakan ya nilai stasioner dengan titik stasioner. Gitu. Nah, selanjutnya kita menentukan jenis dari titik stasionernya ini. Jenis dari titik stasionernya mungkin bisa titik balik maksimum, bisa titik balik minimum, atau mungkin bisa titik belok. Kita cek ya. Jadi kita hapus dulu. Nah, kita buat garis dulu aja ya, garis bilangan gitu ya. Tadi kan sama dengan 1 ya kan, x-nya sama dengan 1. Nah, kita kan punyai 2 daerah ini. Daerah yang sebelah kirinya x sama dengan 1, daerah sebelah kanannya x sama dengan 1. Kita cek daerah kirinya positif apa negatif, daerah kanannya positif apa negatif. Daerah kirinya berarti kan daerah yang kurang dari 1. Misalkan aja kita ambil x-nya sama dengan 0 gitu ya. X-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari positif dan negatif, kita kan dulu pernah
mencari fungsi naik dan fungsi turun. Berarti kita mensubstitusikan X sama dengan nolnya untuk mencari positif dan negatif itu pada turunan pertamanya, yaitu F aksennya, F aksen X-nya. Lah, yang tadi kita sudah cari F aksen X-nya tadi kan 6X min 6 ya. Kalau X-nya 0, F aksennya nilainya adalah min 6. Karena F aksennya tadi kan 6X min 6. X-nya 0 berarti kan 6 kali 0 dikurangi 6 berarti kan 6. Kemudian kita uji daerah sebelah kanannya X sama dengan 1. Berarti kita uji kan berarti lebih dari 1, misalkan 2 gitu ya. Kita pakai titik uji yang enak aja, jangan yang sulit gitu ya. Kayak sebelah kirinya 1 kita ambil 0, sebelah kanannya 1 kita ambil 2, yang enak aja. Kemudian kita dapat F aksennya, kita substitusikan ke 6X min 6 tadi, dapat nilai 6. Nah, Anda perhatikan di sebelah kirinya 1 itu daerah sebelah kirinya 1, ternyata kita ujikan hasilnya adalah negatif min 6 ya. Jadi kita tulis negatif. Kemudian sebelah kanannya 1 kita uji pakai X sama dengan 2, kita dapat nilai 6 yaitu positif. Nah, titik seperti termasuk jenis titik balik minimum ya. Jadi jenisnya dari kurva tadi yang kita ini adalah jenisnya adalah titik stasionernya adalah titik balik minimum gitu ya. Jadi kalau ilustrasinya, gambarnya, kalau misalkan di sini kan dia turun sampai dengan sini, kemudian sampai dengan ini ya, kemudian dia dilanjutkan dengan naik gitu ya. Nah, ini dinamakan titik balik minimum ya gitu. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.